Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita terakhir adalah zawalul mani' dan turuwul mani'. Masih ingat ya? Kalau datang pencegah daripada perempuan tadi itu haid dan sudah masuk waktu sholat dan dia belum sholat, bagaimana? Maka nanti ketika suci, sholat yang ditinggal itu wajib diqadha. Tapi kalau zawalul mani', pencegahnya hilang, seperti wanita haid ketika sebelum maghrib atau asar terakhir kurang 10 menit maghribnya selesai haidnya dan dia wajib sholat, kemudian nggak nutut karena istinja atau haros segala macam, maka wajib mengqadha sholat asarnya dan sholat zuhur yang dia bisa jamak dengannya. Tapi ketika selesai haidnya dan tidak bisa menjamak, ya tidak usah dijamak. Paham ya? Misalkan selesainya zuhur kurang 10 menit asar, terus nggak nutut untuk sholat, akhirnya dia qadha zuhur, terus nggak usah subuhnya, karena subuh sama zuhur nggak bisa dijamak. Dan kita sudah kita bahas kemarin masalah zawalul mani' tersebut. Faslun, beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir melanjutkan karangan kitabnya. Faslun, yajibu ala kulli waliyin as sabiyyi was sabiyyati al-mubayyizaini ayyamurahuma bis shalah. Wajib kepada wali bayi laki-laki ataupun perempuan al-mumayyizaini, yang bayinya sudah tamyiz. Tamyiz itu masa belum baligh. Jadi masa anak kecil itu ada 4. Pertama sobi, bayi. Kemudian setelah itu mumayyiz, tamyiz. Setelah itu murahik. Setelah murahik baru baligh. Kalau sobi itu balita, dari umur 1 sampai umur tamyiz. Tamyiz itu bisa diketahui dengan 4. 1, ayya'lama shimalahu wa yaminahu, bisa bedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ya, kira-kira umur berapa? Bisa bedain mana tangan kanan, mana tangan kiri, begitu. Itu kalau sudah bisa bedakan, kata ulama, sudah dikatakan tamyiz. Yang kedua, bisa mengetahui bainal tamr wal jamr, bisa mengetahui antara kurma dan bara api. Ya. Terus yang ketiga, ini yang paling bisa dijadikan patokan, ayyakula wahdah wa yashrab wahdah wa yastanji wahdah, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, baru dikatakan tamyiz. Tamyiz ini umur berapa kira-kira? 7? Anak sekolah SD apa bisa? Sudah bisa. 4 tahun ya kalau tergantung bayinya ya, 5 lah. 5 tahun. Belum bisa istinja kalau 5 tahun. Antara 6 sampai 7. Setelah itu tamyiz. Setelah tamyiz nanti sekitar umur 10, 11, 12 sebelum baligh, ya kalau balighnya 15, ada masa namanya murahik. Dan murahik ini batasan di mana kalau kita nyentuh perempuan seperti itu batal. Kenapa? Yustaha, sudah diminati sama orang. Maksudnya kalau perempuan itu ada perubahan fisik, ya, sudah mulai cantiknya, tapi belum baligh, belum haid dia, belum mimpi basah, belum genap 15 tahun. Gimana? Nyentuh perempuan seperti itu batal wudhu kita. Jadi batalnya wudhu nanti akan dijelaskan bukan dengan menyentuh wanita yang sudah baligh, tapi wanita yang yustaha, sudah mulai diminati. Perempuan juga gitu. Nyentuh laki-laki yang sudah diminati, umur berapa kira-kira? 11 tahun. Ya, mulai bisa maca, yuk. Rambutnya peka lurung ini. Set. Ya, digondrong.
diminati bagi wanita yang normal. Kadang yono bambungan, setel pang, nggak jelas, nggak normal itu. Kira-kira umur berapa? Umur 11, umur 12 tahun, belum balik dia, belum dia mimpi basah, belum dia genap 15 tahun. Perempuan nyentuh laki-laki seperti itu batal. Ya. Kemudian kembali kepada ini, diwajibkan kepada wali bayi laki-laki ataupun perempuan yang bayinya sudah sama-sama tamyiz, umur 6 atau 7 tahun, apa kewajibannya? Ayya'murahuma bis-shalah, untuk memerintahkan bayi tersebut, anak tersebut melakukan sholat 5 waktu, walau qadha'an, meskipun qadha' sholatnya. Ya. Kemudian termasuk daripada yang wali tersebut, orang tua, meskipun dari sisi ibu, terutama ibu ya, madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama anak. Kalau anak diajarkan sholat umur 7 tahun, berarti persiapan pelajaran sebelum 7 tahun. Sampai masuk no TPQ, diajari sama ustadz, itu luar biasa manfaatnya, dampaknya luar biasa. Nah ya. Makanya diperintahkan umur 7 tahun. Ya apa diperintahkan? Berarti kan harus siap dulu pengetahuannya. Sebelum 7 tahun sudah dikenalkan. Masuk ke TPQ. Biar diajari bagaimana sholat, apa kewajibannya, apa manfaatnya. Iya. Dan paling pengaruh pelajaran dari ibu. Lisannya ibu itu betul-betul membekas di hatinya anak. Kemudian, termasuk daripada yang diperintahkan bukan cuma sholat, apa? Semua kewajiban syariat, termasuk puasa. Umur 7 tahun wajib untuk memerintahkan puasa kepada anak. Ya, berarti pengetahuan puasa bulan Ramadan, fadilahnya, manfaatnya kapan? Sebelum umur 7 tahun. Karena anak ini kan titipan. Bahasa kita kan cuma titipan. Opo, titip opo, pangeran titip opo. Bukan cuma dikasih makan, bukan cuma dikasih baju, tapi dididik, dikenalkan sama Allah. Ente dititipi acarono iki dengan segala kepengetahuanmu yang sudah aku beri. Kau tidak bisa, mondokno, sekolahkan. Ente tidak bakal dituntut nanti. Anak tidak bisa bahasa Inggris itu tidak bakal dituntut. Anak nggak bisa matematika kos tangan nggak bakal dituntut di akhirat. Anak nggak punya titel nanti di akhirat nggak bakal dituntut. Anak akan nuntut nanti, atau Allah akan nuntut kita ketika anak nggak tahu caranya sholat, caranya wudhu, caranya puasa Ramadan, nggak disuruh, ya suruh sholat berjamaah, berangkat dewe, berangkat sendiri. Ini PR kita. Ini titipan ini. Anak diperingatkan masalah pergaulannya, megang HP-nya, ya, ngomong sama orang tua. Anak nakal bukan gara-gara wataknya jelek, tapi karena tidak tahu. Beda. Makanya kata guru saya, jangan sok jadi parenting. Karena berapa banyak orang yang parenting itu yubtala bi auladih, dicoba sama Allah di anaknya sendiri bahkan. Ngomong metode parenting ngene lu dadakno anake dhewe nuwakal. Ya. Kita rabbaina ala zahir, kita didik, kita tarbiyah secara zahir, sisanya pasrahkan sama yang punya anak. Siapa? Allah. Mintakan sama Allah kesolehan anak. Ada kitab namanya Zadul Ma'ad apa-apa gitu, punya anak. Doa untuk khusus anak, bagus sekali. Di situ dikatakan, ya Allah, anak ini kau titipkan kepadaku dan aku tidak bisa merawatnya sendiri. Rewangono aku dalam merawat, dalam biaya, dan juga untuk mentarbiahnya, menjaganya dari hal-hal yang sifatnya melanggar syariat. Aku tidak bisa tanpa pertolonganmu. Kau pasrahi loh. Dari situ Allah akan yassar lakal asbab, sebab-sebab pendidikan itu dimudahkan. Sampai dikumpul nombek wong soleh,
atau dengan pondok pesantren, anak dengan sendirinya main segala macam. Ya. Siapa nyangka? Makanya minta doakan untuk anak, jangan lupa. Karena laki ini doa untuk anak biasa mungkin seminggu sekali. Kalau urusan kerjaan rezeki bukan tiap hari setiap detik yo. Seakan-akan anak ini, istri ini kebahagiaan dengan rezeki, belum tentu. Belum tentu. Mintakan sama Allah. Ya. Ayat murahuma bis shalah, dan semuanya ya, apa itu kewajiban daripada fardu ain, apa fardu kifayah. Kenapa orang-orang kok ngelayat sama jenazah? Kasih tahu. Ya. Kemudian wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin, dan diajari. Perintahnya umur 7 tahun. Allimus sabiyya as-salata ibnu sab'i sinin atau kama qala wadribuhu ibna ashri sinin atau kama qala Nabi. Perintahkan, ajarkan kepada anakmu umur 7 tahun masalah sholat dan semua syariat, karena sholat mewakili, dan pukul umur 10. Maknanya diajari, diperintahkan, terus diajari hukumnya setelah 7 tahun. Diajari syaratnya, rukunnya. Kalau perlu diperiksa hasil daripada pendidikan TPQ. Ayo sholat depanku. Ya. Seperti kamu setoran sama ustazah. Kabiron walhamdulillahi katsira. Karena itu yang akan dibaca hingga dia wafat. Saya sekarang yang saya baca, mulai dari zikirnya iftitah, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi azimi wa bihamdi, itu yang saya hafal ketika di TPQ dulu. Ketika saya dapat ilmu, ternyata banyak riwayat, lafadznya beda-beda. Bahkan fadilah yang lebih besar banyak, tapi nggak saya baca, nggak hafal. Hafal aku, tapi yang ukir pertama itu yang membekas. Makanya tarbiyah kepada anak itu kan naqsyi 'alal hajar, kayak ngukir di atas batu. Pangel. Apa ngukir di atas batu? Tapi sekali terukir sampai wafat akan ingat itu. Tapi kalau pendidikan kepada orang yang sudah tua, kan naqsyi 'alal ma, kayak ngukir di atas air. Iso teman-teman. Ini hilang sudah. Pengajian iyo. Kasih ceramah nangis, keluar sampai nang pager. Apa jare? Pokoknya sedih pokoknya. Lah iya apa sini? Makanya proyek, kata Habib Umar, proyek daripada terbesar kita adalah anak. Sebelum lahir sudah mulai dibacakan surat Maryam. Ya enggak? Diperdengarkan surat Yusuf. Maryam katanya manfaatnya surat Maryam agar muda, surat Yusuf biar anaknya ganteng. Ya, jangan surat Yusuf, surat Muhammad lebih ganteng. Ya enggak? Ya, iya. Kalau mau nakal, ini tabat yada, saya nakal anakmu. Sama Al-Kafirun. Nah intinya, bacakan surat-surat seperti itu, karena ini proyek ini, pelan-pelan. Ya. Setelah, dibacakan, diperdengarkan. Dulu ditentang masalah ini. Wah, kudu ngaji, kudu ini, tidak ada pengaruhnya, belum keluar kok. Penelitian teko Amerika, ilmuwan, ada suara-suara backsound yang ditempelkan ke perut ibu yang hamil itu, karena bisa merangsang otaknya mulai dini. Lek Kanjeng Nabi sing ngomong gak percaya. Lek ilmuwan radhiyallahu anhum itu baru dadakno telat. Kenapa kalau istri hamil? Ajak anak pengajian, gak apa-apa selama itu aman ya. Ajak. Biar dengar bayinya tadi itu dengar lantunan ayat suci, sholawat kepada Nabi. Nah setelah itu lahir mulai sunnah yang sudah zahir. Itu kan batin masih melalui ibu kan. Kalau sudah lahir mulai sunnah yang zahir, diadani. Ya. Dikomahi. Di akikoh, tahnik, halak, digunting rambutnya, ditimbang, disedekahkan sesuai ini semuanya. Wa yusamma, dikasih nama yang baik.
tarbiyah, dikenal no sunnah pelan-pelan. Kayak mangan pakai tangan kiri, tangan yang bagus. Ya. Datang ilmuwan, lu kan tangan semuanya bagus. Ya mesti Allah nggak bakal ngasih yang nggak bagus buat kita. Ya omongannya orang gak omongan bener tapi untuk menghina agama, ojo. Ya kalau emang semuanya gak mungkin jelek dari Allah. Allah kan katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Saya baru tahu makna kalimat fi ahsani taqwim, baru tahu ana. Iya. Ustaz Khairuddin itu, ya, radhiyallahu anhu ajma'in, itu ikut kelas tambahan gizi apa kan, fitness dia kan, gym kan. Terus cerita hasilnya. Bagus. Satu hal yang bisa saya tangkap badan ini menjadi waker, jam alarm kita. Kalau ente fitness untuk ngurus dengan iktikad di hati saja, dengan ente olahraga secara zahir, semua sel-selnya akan mengecil. Tapi kalau ente niatnya aku kurus, pengen gemuk dengan fitness, secara akal kan tidak mungkin. Ya, apa tambahan iya kan, tambah habis kan. Tapi badan itu enggak menyesuaikan. Dia punya alarm. Ketika hati mengirim pesan kepada seluruh badan tadi ini ke otak, direspon semuanya, akan mengembang dia. Yang ngomong ilmuannya bahkan Cino. Iya. Tak bilang fi ahsani taqwim. Betul. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaannya Allah itu. Makanya kata ulama, ya Allah, malunya dikasih sesuatu yang sangat berharga, loh dibuat mainan, dibuat maksiat, dibuat lalai, bahkan naudzubillah dibuat murtad, waliyadzubillah. Kemudian wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin, setelah umur 7 tahun. Kemudian wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinin, pukul anak kalau ninggalkan sholat, ninggal poso, umur 10 tahun. Ya. Umur 10 tahun. Dengan pukulan pertama, darban ghair mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Gak matah tulang, tidak sampai merobek, melukai. Pukulan tidak di wajah. Pukulan tidak di tempat mematikan otak. Ya. Terus wa sunnah lil mu'addib alla yazida ala 3 darabatin. Sunnahnya jangan sampai 3 kali pukulan. Ada semua. Wa yahrum tablighuhu adnal hudud. Haram kalau mukul lebih dari paling minimalnya had. Had itu cambuk yang dibebankan syariat kepada mereka yang melanggar. Ada had syaribul khamr, cambuk bagi peminum keras, minuman keras. Berapa? 40 kali cambuk. Ada hadduz zina. Haddul qadzaf dulu. Cambuk bagi mereka yang melontarkan tuduhan kepada wanita baik-baik, tuduhan zina. Tidak bisa membuktikan dengan 4 saksi. Berapa? 80 kali cambuk. Ketiga ada namanya hadduz zina. Bagi mereka yang belum nikah terus zina, gimana? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah nikah terus zina, dirajam sampai mati. Pukulan kepada anak atau pukulan suami kepada istri yang durhaka istrinya, pukulan guru kepada murid tidak boleh melebihi atau membatasi, tidak boleh sama dengan paling minimalnya had tadi itu. Jangan sampai 40, jangan 40 sunnahnya. Sunnah, jangan sampai 3 kali. Ya. Kemudian kasaumin atau kohu, seperti puasa yang dia mampu, suruh bisa puasa, nggak bisa lapar ya udah puasa beduk. Yo, ojo dikancani tapi sampean kancani puasa beduk yo. Sak sampeane perlu dipukul. Ya, puasa beduk habis zuhur suruh puasa lagi. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima. Nah,
Setelah ini yang penting ya, sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Setelah itu diajari pengetahuan Islam yang lainnya. Baru diajari akhlaknya sama orang tua. Gak apa-apa. Sampai Imam Ghazali mengatakan di antara umur anak itu ada periodenya, ada segmennya. Segmen pertama itu adalah anakmu, kau sayang, kau ciumi. Gak mungkin dia ngongkon. Ini ngambil dewe, ya, anak umur 5 tahun belum bisa megang gelas, ente. Setelah itu umur berapa ke berapa, kalau tidak salah 7, 1 sampai 7, 7 sampai 14 itu pembantumu. Kongkonan wis, ambilkan ini, ambilkan ini, ambilkan ini. Tapi kalau kamu yang menjadi pembantunya, seumur hidup kau akan jadi pembantu. Tak apa-apa, kita berhak orang tua. Tutupkan lawang. Oh, HP ku mana? Oh, tolong lampu. Terus dari 7, 14 sampai 21 koncomu, temenmu, ya. Maaf, santrimu, diajari pengetahuan bagaimana bermuamalah sama orang, ya, bagaimana perbuatan yang baik apa tidak baik, karena masa pubertas, didik itu murid kamu itu, ya. Punya anak perempuan tahu-tahu pakaian ketat, mau kemana? Mau keluar, pakaian itu gak izin lah, masuk. Adapun kalau mendengar satu didikan yang di luar yang digariskan oleh ulama tadi ini, itu mungkin hanya ijtihad dia, atau mungkin sesekali dia lakukan. Contohnya ada satu Habib, karena tawaduknya, karena kesolehannya, beliau bilang, demi Allah, mulai kecil anakku sampai besar, aku gak pernah nyuruh. Tapi dia yang paham. Aku noleh ke gelas, tahu kalau aku butuh gelas. Nah gini-gini gak bisa ditiru. Iya enggak? Kalaupun mau niru, lihat keadaan, karena setiap anak beda. Iya enggak? Kita ikut kalam-kalam habaib yang lain yang sudah ada daripada tarbiyatul anak tadi itu, tarbiyatul aulad tadi itu, mendidik anak. Itu muridmu itu, santrimu itu, mulai 14 sampai 21. 21 selanjutnya itu koncomu, anak lulus dari kuliah, cuk dibentak-bentak wis, ajakan ngeteh bareng, ngopi bareng, ngomong, ya apa? Kedepannya seperti apa? Kau pengen apa? S2 ta? Kerja tak, diajak ngomong, jangan dilepas. Kalau ada apa-apa ngomong sama ayah, jadikan dia sandaran terakhir, ya, orang tua sebagai sandaran terakhir. Terus ya gak bisa sampai itu kuliah kerja, ayah ndak bisa ikut, maju wes. Ya. Anak mulai kuliah, mulai sampai mondok, daftar dewe, mulai diantar, tiba-tiba masuk. Bapak itu, abah itu ke kuliah pas anak wisuda. Itu ini kampus baru tahu. Ya. Mulai awal berangkat sendiri, karena kamu yang akan mengarungi kehidupan ini. Bapak di belakang hanya bisa mendoakan, mengarahkan, nggak lebih. Tapi kalau kamu ditempeli terus sama bapak, nggak bisa gitu. Banyak kan kejadian, apalagi yang perempuan ya, mulai kecil ditempel sama ibunya terus. Saat nikah ditempel. Ada satu kasus cerita ke saya, seorang wanita sama ibunya lengket. Wah, apa ibu nikah, sudah matang, sudah dewasa nikah. Setelah nikah, suaminya gak leluasa, ngejak keluar, minta ibu ikut. Apa ini? Beli satu gratis dua lek ngene ya. Terus dikit-dikit ngambul nang ibu. Setelah itu ada masalah apa, wadul nang ibu. Didik anak apa cari ibu. Tak bisa akhirnya. Apa yang terjadi? Pecah rumah tangga. Tak tanya apa pecah mas? Nikah sa ibu ya.
Kenapa? Lengket sama ibunya. Ya mulai sekarang ditata. Anak Pak, ya enggak? Siapa yang tidak pengen peluk anak sampai tua nanti? Pengen, tapi apa? Ada masa di situ. Hakadha. Wa yajibu alaihi aidun ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu. Diajarkan apa yang wajib, apa yang haram, ya. Kemudian, sekarang selesai masalah tarbiyatul aulad, banyak anak itu pendidikannya banyak, parenting, ya. Ada katanya jangan didik anak dengan kalimat tidak, jangan. Itu sekalimat apa? Allah didik kita pakai jangan kok, wala taqrabuz zina, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bihaq, wala yasrikna wala yazinin. La semua. Jangan bunuh orang, jangan zina, jangan nyuri, jangan ngambil hak orang lain. Ada jangan kok ini tidak boleh. Nih, diganti anunya, bahasanya. Jangan nakal, tapi diganti le yang baik. Iso ta ente, coba ente dulu, enggak. Kok cuma teori ngomongnya? Ente sama anak ente bisa ndak? Gitu. Pegel kadang aku. Maksudnya gini, apa yang kita saja sebagai dai menyampaikan syariat kepada umat, gak yang pendapat, bukan yang pendapat berat. Dai umat itu. Umat taunya ini nyari uang, ya, habis itu belanjakan uang sama istrinya, sisanya pengajian cek tenang, jangan tambah dibebani, lendak gantung diri dia. kayak tadi malam ngajar bab pernikahan. Saksi itu diantara syaratnya adalah adalah tidak fasik, tidak pernah berbuat dosa besar atau tidak sering berbuat dosa kecil. Lah terus, ana tanya, yang tidak fasik zaman sekarang ini siapa? Ayo, gak sholat tuh termasuk fasik. Kalau ada orang bilang ini masya Allah tetangga saya baik, terus sedekah, cuman gak sholat, ya lebih nemen. Iya. Terus ketika mau disampaikan masalah harus adalah tadi itu, banyak pendapat ulama di situ. Di antaranya pendapatnya Al-Adru'i, Imam Al-Ghazali, sama beberapa ulama yang lain mengatakan apa? Zaman sekarang ammal fisku lil ibad wal bilad. Kefasikan sudah merajalela. Kalau memang kita sebagai saksi nggak bisa jadi saksi gara-gara fasik, cari saksi yang nggak fasik. Terkadang wali hakimnya lo fasik, ya kan? Contoh bunga bank, yang nggak makan bunga bank siapa sih? Ayo, paling kalangannya pondok pesantren, beberapa orang soleh, sisa nih orang-orang di jalan ini, ya tahu makan tak? Gak fasik, makan riba gak fasik? Fasik. Makanya katanya Imam Ghazali sama ulama-ulama yang lain, sudahlah. Sekarang kefasikan tadi itu sudah merata. Terus gimana? Sudah nggak apa-apa. Persaksian orang yang fasik gak ada masalah. Sampaikan kepada abang, lendak. Gak rapi anakmu. Ya enggak? Ada lagi yang mensyaratkan, Imam Syarqawi boleh Imam Abu Hanifah boleh menjadi saksi asalkan meskipun fasik, asalkan satu, gak bohong, gak goro, ya masih bisa. Kalau Imam Syarqawi lebih enak apa? Kalau dia di depan orang amanah, di belakang fasik, ya di sisi Allah dia fasik, maka boleh menjadi persaksian di kasus yang lain, jangan di pernikahan. Ya, kan kadang ngarepe wong kena masuk kamar tutup, wes saya sama HP wes pujareku fasik. Nah, ya. Terus gimana? Itu yang dikasihkan ke umat, jangan sing ruwet-ruwet. Sudah ya? Wa yajibu ala wulatil amri qatlu tarikis shalah. Sekarang setelah masalah tarbiyah, wajib kepada pemimpin negara. Nih, mulai dari instansi yang paling tinggi, ya, presiden, menteri, sampai bupati,
wali kota, RW, RT, kelurahan, kecamatan semuanya. Apa itu? Wajib qatlu tarikis sholati kaslan illam yatub, untuk mengeksekusi orang yang meninggalkan sholat, baik karena ingkar, baik karena malas. Kalau yang ingkar muslim, tapi ingkar bukan muslim, kayak opo? Kafir bilang, gak wajib, ya carno. Yang repot ini kalau muslim. Tapi, ilam yatub, kalau tidak tobat, ya, wajib untuk memerintahkan dulu. Sholat toh. Dilihat zuhur gak sholat. Asar sholat. Asar gak sholat. Maghrib sholat, maghrib gak sholat, sudah. Isya jangan ditanya, eksekusi. Kalau di sini bahasanya apa? Al-qatlu, dibunuh. Ya. Wala yaqtuluhu bi tarkiz zuhri hatta taghrub asy-syams. Jangan dibunuh orang yang ninggal no zuhur sampai nanti maghrib. Kenapa? BE mau qadha atau mungkin dijama, masih ada ihtimalat, kemungkinan. Oh, musafir mungkin. Kan iya bisa kan? Nih, jangan zuhur, gak sholat, ayo. Berapa menit ini? Enggak, tak eksekusi sekarang. Enggak. Setelah maghrib, tetap baru eksekusi. Ya. Siapa yang mengeksekusi? Imam. Auna ibuhu, pemimpin negara, eksekutornya, atau yang mewakili. Saya tanya, kalau yang mengeksekusi itu tonggo atau jiron ataupun masyarakat, ya, pokoknya gak sholat, bakar, gimana? Atau tetangga yang bunuh segala macam, terus gimana? Kata ulama, nggak boleh dilakukan. Kalaupun terjadi, yang bunuh nggak kena kisos. Enak. Orang bunuh orang kan kisos. Ya. Terus gimana kalau seperti ini? Jangan. Tetap nggak boleh, perbuatanmu salah, tapi kamu nggak kena kisos. Kayak ada orang bakar pabrik atau menghancurkan pabrik homer, ternyata bukan untuk homer. Untuk apa? Setelah homer terjadi apa? Cuka. Ini pabrik cuka, Pak. Bukan pabrik homer, Pak. Babano wes, kadung. Apakah ganti rugi semuanya? Tidak. Illam yatub, kalau tidak tobat, kalau tobat nggak jadi. Wa hukmuhu muslimun wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi. Jadi hukumnya ada dua. Kalau meninggalkan sholat karena ingkar, istatib awalan, mintai tobat. Ayo tobat oleh. Tak tunggu lo ya. Gak mau. Pokoknya sholat itu gak wajib sholat itu. Gak bisa, baru dipanggil sama negara, duriba unukuhu, dipancung. Gerak. Terus dan dimakamkan di selain pekuburan muslimin, karena bukan Islam sudah. Gitu sampai syaddada syariah, ngancamnya syariat masalah sholat seperti itu. Iya, bukan hal yang kecil sholat itu. Yang kedua, kalau ninggalkan gara-gara kaslan, apa kaslan nih? Males. Istatib awalan, minta tobat dulu, kayak tadi. Maghrib gak sholat, ya, terus gimana? Dipenggal sama algojonya, duri ba'unukuhu, dipenggal lehernya, tapi dimakamkan di pekuburan orang Islam. Karena masih muslim, cuman dia berdosa besar. Sampai segitunya. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa qahruhum. Wajib kepada setiap muslim untuk memerintahkan kepada anak. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu tadi itu sholat dan sabar, suruh sabar. Ya nanti sholat lagi ya, iya, ya. Suruh sabar. Sampai dikatakan dalam ayat yang lain, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka anak kalian. Kalau ada orang bilang, aku gak iso sholat, itu penggawean akeh, gak nutut. Loh, sampai ninggalin sesuatu yang sudah Allah perintahkan dan mengambil sesuatu yang sudah Allah jamin. Buat apa? Allah kan sudah janji,
perintahkan sholat, lakonono perintah. Yang ngasih rezeki aku yang jamin. Wes, wastabir alaihi, suruh sabar. Wa qahruhum, boleh maksa. Sholat le, main PS 1, 2, hancur no PS, PS nya hancurkan. Nggak apa-apa. Wa ta'limuhum arkanaha, diajarkan rukun-rukunnya, wa syurutoha, syarat-syaratnya kalau bisa. Wa mubtilatiha, hal-hal yang membatalkan, apa itu menutupi aurat, apa itu menghadap kiblat, bagaimana istinja. Wa kulli man qadara alaihi min ghairihim, apapun yang mampu diajarkan kepada mereka tadi itu dari selain kewajiban sholat tadi itu, puasa, akhlak, kemudian kenapa orang berangkat umroh, kenapa kok harus kudungan. Nah, kan anak ada pertanyaan kadang, ya ini kenapa kok gini, oh gini, itu akan membekas. Pendidikan inti itu akan membekas. Meskipun kayak orang dulu ya, orang dulu kan kenapa tidak boleh makan daging? Yo, pakai penyakitnya, karena nggak punya uang untuk beli daging dulu, ya kan? Tapi kan hal-hal yang mubah itu bukan yang perlu diajarkan. Wanita itu kalau sudah haid, sudah balik, diajari pelan-pelan. Wes talah, kewajiban kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.